Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi salah satu penggugur kewajiban kita dan menjadi saksi kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena sungguhnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda." Dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan sebagian malam, dan kerjakan salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang bertepatan dengan bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW, yang banyak sebagian tempat kita memperingatinya dengan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti hari Selasa Pak ya, ada pengajian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa penting diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena ada sebagian orang itu tidak memperkenankan, bahkan menghukumi perkara itu perkara yang bid'ah. Salah satu ulama dunia yang sudah meninggal itu ulama zaman sekarang, Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, beliau menyampaikan ketika datangnya bulan Muharram atau 10 Muharram, ketika Nabi SAW mengetahui penduduk Madinah, yaitu khususnya orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, mereka berpuasa karena 10 Muharram itu merupakan hari diselamatkannya Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun. Maka apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu minhum, kita yang lebih berhak gembira daripada mereka. Maka Nabi SAW menyampaikan, kalaulah sampai umurku tahun depan, maka akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Maka menjadilah sunnah itu, sunnah puasa Muharram tanggal 9 dan 10, bukan hanya 10 saja. Maka kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, kalaulah tanggal 10 Muharram itu Nabi SAW bergembira dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam, maka alangkah baiknya lahirnya orang yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu menjadi kabar gembira bagi seluruh alam. Maka itu bukanlah perbuatan bid'ah yang dibuat-buat, tetapi merupakan gembiranya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana
apabila hamba Allah itu gembira dengan kehadiran Nabi SAW, kelahiran beliau menjadi salah satu bukti siapa orang yang sudah ditetapkan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi bergembira dengan kehadiran Nabi SAW, itu siksanya diringankan khusus, tetapi masih masuk neraka. Siapa itu, Pak? Abu Jahal. Itu kan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi dalam hidupnya itu menentang Nabi SAW. Senang dengan kelahiran Nabi, itu diringankan siksanya, walaupun tidak bisa dikeluarkan, karena memang orang kafir itu khalidina fiha abada, tetap di dalam neraka selama-lamanya, tidak bisa dikeluarkan. Yang bisa keluar dari neraka itu hanya orang-orang yang beriman, yang berdosa, kemudian dicuci dalam neraka, itu yang bisa keluar. Tetapi orang yang kafir, orang yang musyrik, itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah telah mengumpulkan orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu dalam neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa daripada selain syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal ini, Nabi sendiri ketika beliau tahu kalau beliau lahir itu hari Senin, maka beliau bergembira, mensyukuri dengan apa? Dengan berpuasa pada hari Senin. Cara Nabi SAW bersyukur bahwasanya beliau dilahirkan di hari Senin, maka beliau berpuasa di hari Senin. Di hari Senin. Maka alangkah jahilnya orang yang mengatakan peringatan Maulid itu perbuatan yang salah atau perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu sudah melakukan perbuatan itu. Coba kalau tidak ada Maulid Nabi, kalau tidak ada peringatan Maulid, apakah dibacakan sholawat di situ? Apakah diceritakan tentang kisah perjalanan Nabi di situ? Tidak ada. Bahkan kalau tidak ada taklim rutin di tempat ini, bagaimana kita mendengar tentang kisah Nabi? Bagaimana kita mendengar tentang sejarah Nabi? Maka dengan peringatan Maulid itu, maka kita mulai mendengarkan di situ dengan versi masing-masing mubalik yang menyampaikan. Intinya kita mengingat di Maulidin Nabi SAW itu kita mengetahui keutamaan apa? Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran pun dikatakan demikian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, apabila kalian itu mengakui cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu bentuk fisiknya Nabi, Pak. Nabi itu tingginya seberapa, bagaimana cara jalan Nabi SAW, bagaimana, tidak tahu Pak ya? Tidak tahu ya? Belum tahu, padahal usia kita sudah berapa itu? 60. Sudah 60, tapi ciri fisik Nabi saja tidak tahu, bagaimana kita mencintai Nabi? Ciri fisiknya saja kita tidak tahu. Secara garis besar, kalau di dalam kitab fikih diniyah atau kitab-kitab tentang
sirah nabawiyah itu, Nabi SAW itu beliau tidak tinggi, tidak pendek. Nah, beliau tidak tinggi, tidak pendek. Kalau berjalan orang yang tinggi tidak kelihatan pendek, kalau berjalan dengan orang yang pendek tidak kelihatan tinggi. Nah, jadi proporsional, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Kalau kita kan tidak apa ya? Kalau jalan sendiri kelihatan kecil betul. Nah, kalau berjalan sama orang yang lebih pendek, jauh jaraknya. Kalau Nabi tidak. Kalau berjalan dengan orang yang tinggi itu tidak kelihatan pendek. Berjalan dengan orang yang pendek tidak kelihatan tinggi. Jadi pertengahan, tidak tinggi juga tidak pendek. Kemudian Nabi SAW itu di antara ciri fisik lainnya itu hidungnya mancung, tapi mancungnya tidak seperti orang barat gitu. Mancungnya itu. Kemudian berjalannya Nabi itu seperti orang yang naik tangga tapi tidak menunduk. Tahu naik tangga Pak ya? Kalau kita naik tangga bagaimana? Pasti kan begini kan? Menunduk kan? Nabi itu berjalannya seperti itu, tetapi beliau tidak menunduk, tidak mendongak, tidak menunduk, tapi berjalannya seperti orang naik tangga. Kemudian Nabi SAW kalau tersenyum itu, kalau sebagian sahabat Nabi itu tabassumuhu kal qamar, tersenyumnya Nabi itu cahaya wajahnya itu seperti cahaya bulan purnama. Nah, itu. Sampai sebagian sahabat itu tidak kuat untuk melihat, menatap Nabi itu tidak kuat. Untuk melihat langsung kepada Nabi itu tidak kuat. Karena begitu berwibawa dan begitu karismatik gitu Nabi itu. Sampai sahabat itu melihat tidak kuat. Kemudian beliau tidak akan marah kalau mengenai fisik atau kehidupan beliau yang diusik. Maka sering kita dengar bagaimana Nabi SAW pernah diludahi, betul ya? Pernah diludahi. Nabi SAW disebut majnun gila, disebut sahir penyihir, bahkan disebut kadzab, pernah pembohong, disebut pembohong, penyihir, orang gila sudah pernah. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW itu ketika sebelum hijrah itu melakukan sholat di depan Ka'bah, itu saking jahilnya orang kafir Quraisy gitu. Ketika beliau sholat dalam keadaan sujud, maka dibawakan kalau kurban itu perut yang isi kotoran itu ditimpakan kepada Nabi SAW. Yang biasa ngurus-ngurus itu tahu, jadi jeruan yang isinya kotoran itu ditimpakan kepada Nabi SAW. Kemudian dilaporkan kepada anaknya yang mengambil kotoran itu adalah Abu Bakar dan Fatimah, sambil menangis Fatimah. Orang yang dulunya disebut Al-Amin, orang yang paling percaya, orang yang paling disegani di situ, gara-gara menyerukan tauhid, menyerukan meninggalkan sesembahan selain kepada Allah, itu sampai pernah dibegitukan. Kemudian apakah Rasulullah SAW marah perkara itu? Tidak. Nabi tidak marah, karena yang dihina, yang dicaci, yang dituju itu adalah fisiknya Nabi, personal Nabi. Maka Rasulullah tidak marah. Diludahi beliau tidak marah, disebut gila tidak marah, disebut penyihir tidak marah, disebut pembohong tidak marah. Kalau kita bagaimana? Bisa perang itu. Baru diludahi, kok diludahi, disinggung saja Pak. Kita disinggung saja sama orang itu sudah marah. Kalau Rasulullah tidak marah.
Karena yang berkaitan dengan fisik atau personal beliau kalau dihina itu tidak mempengaruhi terhadap apa? Terhadap Islam. Maka beliau tidak marah, dijelek-jelekkan, dicaci maki, biasa saja itu. Biasa saja. Tetapi kalau perintah Allah yang diotak-atik, maka beliau akan marah. Satu saat ada salah satu perempuan bangsawan mencuri, bangsawan Quraisy mencuri, maka ada beberapa orang utusan dari bangsawan itu ingin minta keringanan kepada Nabi SAW. Maka seketika itu beliau marah sampai beliau mengatakan, "Lau fa'alat Fatimatu laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah itu yang melakukan perbuatan itu, maksudnya mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, sambil mukanya merah, marah. Kenapa? Karena perintah Allah itu mau diotak-atik. Orang mencuri kan dipotong, Pak ya. Yang dipotong apanya, Pak? Tangan yang mana? Tangan kanan. Kalau tidak punya tangan kanan, tangan kiri. Tangan yang mana? Sini. Jadi telapak tangan potong di sini, bukan seluruhnya, potong di sini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Potonglah tangannya. Kalau terbukti mencuri, betul-betul mencuri, dipotong tangannya. Nah, kalau koruptor bagaimana, Pak? Kalau koruptor bagaimana? Potong tahanan. Ya. Potong tahanan. Potong tahanannya. Kata Pak Ahmad, potong tahanannya. Bukan tangannya, potong tahanannya. Ya. Itu ada. Kalau pencuri itu kan biasanya berkaitan dengan dia mencuri harta seseorang. Jadi hubungan antara pencuri itu dengan orang yang dicuri. Kalau koruptor itu yang dicuri milik negara, aman. Itu dia harus minta keikhlasan seluruh rakyat itu, Pak. Karena harta itu milik rakyat, bukan milik satu orang itu, ya kan? Tapi negara kita kan masih sedang kacau, sehingga koruptor itu bisa tersenyum, gitu. Bisa tersenyum. Itu kalau secara hukum Islam itu dipotong tangan, itu dipotong tangan dua-duanya, itu tangan kanan dan kiri, karena dia mengambil hartanya bukan harta satu orang, itu harta satu negara diambil. Nah itu, jadi kalau berkaitan dengan fisik Nabi SAW, beliau tidak marah, tidak marah. Tapi kalau berkaitan dengan perintah Allah, maka beliau akan marah, karena perintah Allah itu tidak boleh dirubah-rubah. Bagaimanapun kondisinya, siapapun pelakunya, mau bangsawan, bangsa yang hidup di awan, ataupun darah biru, avatar darah biru, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan. Yang mulia di sisi Allah hanya kedudukan takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak ada perbedaan, mau dia orang Arab, mau dia orang Eropa, mau dia orang Amerika, mau dia orang Asia, di sisi Allah tidak ada bedanya. Mau kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit sawo matang, mau orangnya hidungnya mancung, hidungnya tidak mancung, hidungnya pesek, sama saja itu. Sama. Yang membedakan di sisi Allah hanya ketakwaan. Maka cinta kepada Nabi SAW ini itu
wujudnya adalah salah satunya adalah peringatan Maulid. Apakah cukup dengan peringatan Maulid? Tidak cukup. Tidak cukup. Kemudian dengan apa lagi? Dengan salah satunya memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah cukup dengan sholawat? Tidak cukup. Maka salah satu bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fattabi'uni, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ittiba'us sunnah, ittiba'us sunnah. Maka ulama membagi sunnah itu kepada tiga. Kalau dalam ilmu fikih ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ucapan qauliyah, kemudian perbuatan, kemudian keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Nabi itu menjadi sunnah, apa yang dilakukan Nabi menjadi sunnah, apa yang ditetapkan Nabi itu menjadi sunnah. Tapi kalau dalam ilmu yang lain itu sunnah itu, khususnya di teman-teman tabligh itu, sunnah itu menjadi tiga. Sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah pertama, sunnah surah, bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara memandang Nabi, cara tersenyum Nabi, cara bersikap Nabi kepada orang lain. Nah, itu harus tahu. Surah, bentuk fisiknya. Bagaimana cara berjalan Nabi, bagaimana cara bersikap Nabi, itu surah, bentuk fisiknya. Kemudian sirah. Apa itu sirah? Perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya istri berapa, Pak? Berapa, Pak? 9. Itu yang kita tahu. Maka kalau ikut sunnahnya, istri kita berapa, Pak? Berapa? 9, bukan 9, Pak. Tidak bisa, itu khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keikut sunnah Nabi, ya kalau kita mampu lebih dari 1. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya 1. Kalau tidak mampu ya 1. Ada yang 1 aja tidak dapat. Ada yang begitu. Kalau bahasa Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Maka satu saja takut sama istri, bagaimana 2? Ya, Pak. 1 saja kita takut sama istri, bagaimana 2? Ya. Itu kan secara teori begitu, Pak, ya. Prakteknya kita takut sama istri. Ya. Memang sunnahnya itu istri lebih dari 1 sunnahnya. Tapi kalau fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, 1 saja. Satu saja. Maka ada hikmahnya. Hikmahnya bisa menikah lebih dari 1. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena jumlah perempuan sekarang itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Lah kalau tidak dinikahi poligami, bagaimana mereka? Tetapi harus tahu tata caranya. Harus tahu apa? Tata caranya. Bukan mentang-mentang punya harta kemudian langsung nikah poligami, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita mengikuti apa? Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang istrinya lebih dari 1, Pak? Ada? Ya? Tidak ada ya? Itu sudah, istrinya sudah meninggal, nikah lagi. Maksudnya lebih dari 1 gitu. Ya. Ada simpanan 1.
Simpanan kayak makanan pokok disimpan. Memang sunnahnya kan masna wa thulatsa wa ruba'. Kalau bisa 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau engkau takut tidak bisa beradil maka 1. Makanya kalau kiai-kiai di Jawa itu Pak, kiai-kiai di Jawa itu menyampaikan masalah poligami itu biasanya umurnya sudah sepuh. Kenapa? Kalau dia sampaikan masih muda itu disolot terus dia. Karena kalau bahasa khiftum itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Penakut itu bahasa Jawanya apa? Ya? Pengecut Pak. Pengecut itu bahasa Jawanya apa? Ya? Bukan licik. Penakut. Wedi. Kalau kalian pengecut 1 gitu. Begitu. Kalau pemberani 2, 3 atau 4. Begitu. Bahkan guru saya dulu waktu di Malang itu ngomong begini dulu ngomong begini. Jangan mengaku murid saya nanti kalau istrinya cuma 1. Bahaya itu. Karena guru saya itu dulu istrinya 4. Guru saya istrinya 4. 1 menikah dengan sama-sama orang Banjar, kan beliau orang Banjarmasin. Istri kedua itu hadiah, istri ketiga hadiah, istri keempat hadiah. Kalau kita nggak bisa itu. Hadiah kenapa? Karena memang beliau kan lama itu di Mekah, mulai umur 5 tahun sampai umur 20 tahun. Jadi sibuk dengan ilmu. Maka ketika ketemu orang lain, dititipkan anaknya, saya titipkan anak saya. Saya titipkan anak saya. Dititipkan bagaimana kalau tidak dinikahi? Kan bukan mahram, mau tidak mau dinikahi. Kalau kita tidak mampu seperti itu, kalau kita kan mikirnya kan mikir harta aja ya. Kalau itu kan pikirannya bukan pikiran harta, sehingga dititipkan anaknya kepada beliau, titipkan anaknya beliau begitu. Makanya pernah sampaikan begitu, jangan mengaku murid saya kalau istrinya cuma 1, tapi prakteknya saya belum berani sampai sekarang. Belum. Makanya kalau beliau datang agak segan gitu. agak segan. Tapi ada yang muridnya yang sudah istrinya lebih dari 1, ada. Tapi itu berkaitan dengan keyakinan dan kepahaman agama. Keyakinan dan kepahaman agama. Karena beliau itu sampai sekarang, setahu saya sampai sekarang, beliau itu sampai sekarang tidak punya motor dan mobil. Kok bisa istrinya 4? Bagaimana itu? Dari istri pertama itu setahu saya Pak ya, sebelum saya berpisah dengan beliau itu anaknya 9. 9-9-nya semua jadi penghafal Quran semua Pak. Nah 9-9-nya jadi penghafal Quran semuanya. Nah istri beliau yang pertama sudah meninggal. Istri yang ketiga itu sudah meninggal. Istri yang ketiga itu salah satu anak dari Pondok As-Siddiqiyah Brebes. As-Siddiqiyah Brebes, kalau pernah dengar Pak ya, Pondok As-Siddiqiyah itu kan ribuan santrinya. Salah satu anaknya itu dinikahkan kepada guru saya itu. Kemudian istri yang kedua itu orang Ambon yang 3. Yang keempat saya tidak tahu karena saya sudah berpisah sama beliau, sudah lama tidak ketemu. Itu perintah apa namanya, poligami. Kalau diberikan keyakinan dan kepahaman agama itu bisa, bukan masalah harta. Kita kan mikirnya itu poligami itu harus kuat hartanya, iya secara fisik gitu. Tapi kalau kita melihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, poligami itu dikerjakan kapan Pak? Kapan dikerjakan Nabi? Ketika istri pertama sudah meninggal, baru berpoligami itu. Itu pun poligaminya itu atas perintah Allah, atas perintah
Allah, bukan atas keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan atas keinginan Nabi. Contoh, anak angkat Nabi yang bernama Zaid itu dinikahkan dengan salah seorang bangsawan dari suku Quraisy. Tetapi karena perempuan ini merasa Zaid itu kan anak angkat Nabi dan kedudukannya itu di masyarakat seperti budak, budak nikah sama bangsawan. Akhirnya apa? Ujungnya apa? Terjadi perceraian. Maka untuk menjaga kehormatan perempuan itu, maka Allah katakan falamma qadha Zaidun minhuma wataran zawwajnakaha. Tatkala selesai urusan Zaid itu, maksudnya selesai perceraian, maka kami nikahkan engkau Muhammad dengan istri Zaid itu. Nah, di surat Al-Ahzab ada itu. Jadi nikahnya itu bukan atas keinginan Nabi, atas perintah Allah. Satu. Yang kedua, ada salah satu anak pembesar Yahudi di Madinah ketika terjadi perang antara orang-orang Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi. Kan banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Terjadi perang, kalah. Yahudi itu kalah, maka sebagian daripada penduduk Yahudi itu diantaranya ada satu anak pembesar Yahudi. Kan jadi tawanan perang, itu mau dinikahi oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau betul dinikahi, maka itu kedudukan dia sebagai anak pembesar itu. Kalau misalkan pejabat, itu akan turun. Maka untuk menjaga kehormatan itu, maka dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diantara contoh Nabi itu menikah poligami itu bukan atas keinginan pribadi, tapi atas perintah Allah. Jadi poligami itu tidak seenak itu, Pak. Tidak seenak yang dibayangkan. Orang satu aja kita kelabakan, Pak. Ya, Pak. Satu saja kita belum kuat, apalagi nambah. Tapi kalau Allah takdirkan bisa. Kalau Allah takdirkan bisa. Berharapnya kan bisa. Saya yakin dalam hatinya berharap bisa itu. Bisa istri lebih dari satu. Nah, jadi kalau secara sirah begitu, menikah lagi itu kalau istri pertama sudah meninggal. Gitu. Kalau kita kan tidak maunya sebelum meninggal sudah nikah lagi. Kalau Nabi tidak, saking cintanya dengan istri yang pertama itu sampai sudah meninggal disebut-sebut juga kan. Sampai Aisyah itu iri kepada Khadijah karena sedikit-sedikit disebut Khadijah. Sedikit-sedikit disebut Khadijah. Sampai Aisyah itu iri, orang sudah meninggal kok diiri. Tapi memang begitu betapa cintanya Nabi kepada Khadijatul Kubra. Nah itu. Kemudian itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi banyak bersalawat kepada Nabi. Kemudian apa tadi yang pertama? Memperingati kelahiran beliau itu dengan mengingat sejarah Nabi SAW. Banyak bersalawat kepada beliau. Kemudian mengikuti sunnahnya. Mengikuti apa? Sunnahnya. Surahnya, bentuk fisiknya. Kemudian sirah jalan hidupnya. Kemudian yang penting adalah sarirah. Apa itu sarirah? Sarirah itu batin Nabi SAW. Apa batin Nabi SAW? Batin Nabi SAW sampai menjelang ajal beliau yang disebut-sebut siapa? Yang disebut Nabi siapa? As-salah, an-nisa, ummati. Itu disebut Nabi. Perkara sholat, perkara perempuan, perkara umat. Jadi batinnya Nabi itu selalu memikirkan umat. Bahkan dalam suatu hadis nanti ketika hari kiamat beliau dibangkitkan. Kemudian setelah bangkit ada malaikat Jibril.
pertanyaan pertama yang muncul kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana umatku? Kaifa ummati? Bagaimana kondisi keadaan umatku? Yang ditanya itu umatnya itu, bukan orang lain. Di umatnya dulu yang ditanya itu. Kita ini yang ditanya kondisi umatnya, bukan kondisi bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana, tidak ditanya. Yang ditanya adalah umatnya. Karena umat Nabi itu umat yang paling banyak, yang paling banyak. Umat Nabi itu umat terakhir karena nanti menjelang kiamat itu juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi nanti yang masuk surganya lebih dulu adalah umat Nabi Muhammad SAW sebelum umat-umat yang lain. Maka Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami menjadikan kalian itu menjadi umat pertengahan. Kenapa pertengahan? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena umat ini menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya. Tanya, betul tidak umatnya Nabi Musa? Betul. Yang ditanya sama kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat pertengahan karena kita menjadi saksi terhadap umat Nabi Musa, saksi terhadap umat Nabi Lut, saksi terhadap umat Nabi Ibrahim, saksi terhadap umat nabi-nabi terdahulu. Kalau mereka mau membantah, maka dihadapkan umat ini untuk ditanya, maka dijawab umat ini, betul, telah diutus kepada kalian utusan Allah. Siapa pula? Nabi Musa. Siapa pula? Nabi Ibrahim. Siapa pula? Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain disebutkan itu. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus kepada satu kaum, kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, kepada seluruh alam. Sehingga Islam itu bisa kita jadikan agama kita, bukan agamanya orang Arab, tapi agama seluruh manusia, seluruh manusia. Coba kalau buka survei Pak ya, buka survei sekarang. Indonesia itu menjadi negara yang umat Islamnya paling banyak, 244 juta. India yang penduduknya terbanyak nomor 2 setelah Cina ya, itu penduduk Islamnya 204, kita 244. Kemudian Jazirah Arab itu kalau hitungan prediksi itu masuk hanya 18%. Berarti agama Islam ini milik siapa? Bukan milik Indonesia, milik seluruh orang yang beragama Islam, bukan milik orang Indonesia saja. Tapi penduduk yang beragama Islam terbanyak ya di negeri kita ini, Indonesia ini, 244 juta, terbanyak. Terbanyak. Maka kita nanti menjadi umat yang akan ditanya tentang umat-umat sebelum kita itu. Bagaimana tahu? Tahunya lewat mana? Tahunya lewat Quran, tahunya lewat hadis, tahunya lewat taklim, pengajian-pengajian. Maka kita tahu, oh ternyata kita menjadi saksi nanti kalau pada hari kiamat terhadap umat-umat terdahulu. Nah, kita lah umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu kewajiban besar yang dibebankan kepada umat ini yang tidak dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu, Pak? Apa itu? Kita ini punya tanggung jawab yang besar, yang tanggung jawab itu diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nabi sudah meninggal. Kalau dulu ya, nabinya meninggal, maka tugas kenabian itu hilang. Nabi Musa meninggal, maka tidak diteruskan kepada umatnya. Nabi Lut meninggal,
habis itu, umatnya habis. Nabi Daud tidak diteruskan kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain begitu. Tetapi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW meninggal, itu tugasnya tidak berhenti, diteruskan oleh siapa? Oleh umatnya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kerjanya apa? Dua. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Apa itu ma'ruf? Mengenalkan manusia kepada Allah, mengenalkan manusia kepada sunnah Nabi, mengenalkan manusia kepada Islam, mengenalkan manusia ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, mencegah, melarang dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Itu tugas kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau, jangan berdalil kan saya tidak punya ilmunya. Tidak punya apa? Ilmunya. Kalau Bapak disuruh adzan bisa Pak? Bisa ya. Nah, dalam adzan itu kan apa? Setelah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, terus sampai akhir doanya apa? Doa selesai adzan itu Pak. Allahumma rabba hadhihi da'watil tamah. Dakwah yang sempurna itu adzan. Jadi Allahu Akbar 4 kali itu kan mengenalkan manusia bahwasanya yang maha besar itu Allah. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha, mengenalkan manusia supaya kenal dengan Allah. Kemudian selanjutnya wasyhadu anna, mengenalkan manusia bahwasanya ada utusan Allah yang telah diutus kepada kita, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah itu satu, mengenalkan manusia kenal dengan Allah, mengenalkan manusia dengan utusan Allah. Yang ketiga adalah mengajak manusia untuk apa? Sholat. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Kalau sudah tiga ini dikerjakan, maka hayya 'alal falah, maka orang itu akan bisa sukses. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengerjakan perintah Allah berupa perintah sholat, maka itu orang itu akan menjadi orang yang sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Apa itu keberuntungan yang besar? Apa itu keberuntungan besar? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka disediakan surga Firdaus, menjadi tempat tinggal. Itu jadi kalau minta surga itu kan ada beberapa derajat. Ada surga Naim, ada surga apa? Ma'wa, ada surga Aden, ada surga apa lagi Pak? Yang ditahu? Firdaus yang paling tinggi. Kata Nabi, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Kalau sudah dapat surga Firdaus, itu kedudukannya di bawah derajat atau kedudukan surganya para nabi. Minta surga Firdaus. Kalau sudah masuk situ aman, sudah aman. Maka itulah salah satu bukti atau cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tanggung jawab dakwah, Tidak harus dia menjadi orang berilmu, tidak. Muadzin itu orang yang pernah berilmu. Bahkan muadzin kadang-kadang ditaruh dia apa?
tidak di depan, di belakangnya imam kan. Padahal dakwanya paling sempurna. Nanti yang maju imam khusus, muadzinnya tidak maju kan, kecuali masjidnya itu masjid yang yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, kan ada begitu ya. Kalau masjid kita kan tidak begitu kan, ada imamnya sendiri, ada muadzinnya sendiri. Jadi kedudukan dakwah itu hadis itu. Dakwah yang paling sempurna itu adzan. Jadi siapapun bisa memikul tanggung jawab dakwah itu. Tidak harus berilmu, syukur-syukur berilmu, tapi itu menjadi tanggung jawab kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya dapat tanggung jawab apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada perkara yang baik, melarang dari perkara yang munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia untuk bisa memikul daripada tanggung jawab ini yang merupakan tugas yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan sekarang menjadi tugas kita semua. Tugas kita semua. Kita sadari tidak kita sadari, kita memikul tanggung jawab itu. Maka wajib bagi kita semua mengajak ahli keluarga kita, mengajak tetangga-tetangga kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Batasnya sampai kapan? Kalau di teman-teman tablik itu mengajak orang untuk ke masjid itu batasnya cuma 2. Kita yang dipanggil duluan atau dia yang dipanggil duluan. Batasnya itu. Ngajak orang itu begitu, dakwah itu begitu. Kita yang dipanggil Allah duluan atau dia yang dipanggil duluan. Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita tidak pernah ke masjid, ke masjidnya sudah di antara orang banyak. Nah, kan kalau kita kan tidak mau ya, kita maunya ke masjid sendiri dulu. Nanti kalau memang sudah ajalnya, baru di antara orang banyak. Jangan sampai tidak mau ke masjid, nanti ujungnya ke masjid di antara orang banyak karena tidak bisa berangkat sendiri, digotong. Ada itu. Ya, Ada. nah itu tanggung jawab kita itu, Pak. Tanggung jawab kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Harus sampaikan terus, karena tidak ada batasnya. Kalau kita sudah sampaikan terus sampai nanti di hari kiamat kita yang sudah terbebas dari pertanyaan. Oh, saya tidak diajak tetangga saya, padahal kita sudah menyampaikan, maka terbebas dari tuntutan itu. Kalau tidak mengajak nanti dituntut itu, Pak. Tetangga kita yang sampai tidak pernah ke masjid, nanti meninggal dituntut. Oh, itu saya punya tetangga ke masjid terus tidak pernah ngajak saya, kena itu. Maka diajak terus sampai apa? Nah tadi sampai kita yang dipanggil duluan atau dia yang panggil duluan, nah, gitu batasnya. Nah itu mungkin yang sedikit bisa sama-sama kita kaji pada hari ini tentang bulan Rabiul Awal, tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita cinta kepada Nabi, itu berarti kita cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, maka Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu bersama para nabi, para syuhada, orang-orang soleh yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa kami sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah lewat, Sir. Udah lewat sedikit.